Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan lele, dan semua jenis ikan, kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Seperti biasa, sebelumnya saya doakan teman-teman sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, dan murah rezeki. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila khususnya, hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan faktanya nila gitu. Jadi begini teman-teman, ada beberapa pertanyaan masuk. Yang pertama, apakah nila itu bisa sangat besar? Nah, ya ini pertanyaannya tidak terlalu spesifik, namun saya akan menyampaikan seperti ini. Nila itu bisa sampai berkilo-kilo, ada yang sekilo, 2 kilo, bahkan kalau teman-teman itu kadang main ke pasar ya, di TPI tempat pelelangan ikan, pasar yang di situ banyak ikannya, itu kadang terlihat ikan nila itu mungkin dilihat dari ukurannya itu mungkin ada 30 cm panjangnya, itu bisa di atas 4 kiloan. Jadi itu teman-teman, ini sesuai yang saya ketahui. Apakah nila bisa sangat besar? Nah, tentu ini ukurannya tidak tahu. Yang jelas saya pernah menjumpai itu nila itu sampai segini. Nah, itu mungkin bisa di atas 3 kilo, 4 kilo, bahkan mungkin 5 kilo. Nah, dan saya juga pernah memiliki nilai yang saya rasa cukup besar ya. Saya kira cukup besar, mendekati ya 1 kilo lebih lah gitu. Terus kemudian yang nomor 2, berapakah umur nila? Nah, ini juga ada pertanyaan yang masuk, namun spesifiknya saya tidak bisa memastikan ya. Tapi begini teman-teman, saya memiliki nila ini, kalau saya hitung tahunnya itu mungkin sudah ada 4 tahunan atau 3 tahunan lebih. Ini masih oke-oke saja dan masih baik-baik saja. Jadi kalau ada yang mengatakan nila umurnya hanya misalkan setahun atau 2 tahun, saya kira perlu mencoba sendiri, dipelihara sampai sematinya. Tuh, jadi ini memang tidak spesifik, tidak bisa saya pastikan, namun dijumpai nilai itu sampai bertahun-tahun. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, ada juga yang bertanya ya di inbox atau di Facebook kadang, apa betul katanya nilai itu tidak baik dikonsumsi? Nah, tuh ini teman-teman, ini sebetulnya isu atau berita pastinya seperti apa saya belum membaca, namun memang pernah ada yang menulis seperti itu. Tapi saya sendiri tidak percaya ya, dikarenakan banyak sekali orang yang sudah mengkonsumsi nila, mereka juga baik-baik saja. Bahkan saya membaca di banyak referensi, justru nila ini memiliki banyak kandungan vitamin, termasuk yang sangat dominan itu vitamin D, juga ada omega 3 atau omega 6 itulah. Yang jelas setahu saya, sepengalaman saya, banyak sekali bahkan orang yang mengkonsumsi nila, mereka tidak masalah, tidak apapun. Ya mungkin saja bisa jadi kalau ikan ini, mungkin tidak hanya nila lah, ikan apapun yang dipelihara di tempat yang tidak baik, ya mungkin dipelihara di tempat yang mungkin tempatnya banyak racun atau banyak limbah, ya ini mungkin ini berpengaruh kepada ikan itu sendiri. Tapi untuk saya pribadi, banyak orang yang mengkonsumsi nila, tapi nyatanya juga baik-baik saja. Ini ya teman-teman. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan sekaligus saya menjawab sesuai dengan pengalaman. Ini tidak bisa disangkut pautkan dengan yang lain, ini pengalaman saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah nila itu kanibal? Nah, saya sudah pernah membahasnya sebetulnya. Jadi begini teman-teman, sepengalaman saya, nila itu sebetulnya memang mau memakan kawannya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Misalkan ada ikan nila yang lain itu sudah terlanjur sakit, tumbuh banyak jamur ya, atau mungkin sudah herpes, sudah banyak lubang-lubang di badannya. Ini mungkin saya pernah menyaksikan teman-teman itu ngerubut, dia mau makan badannya itu. Namun dalam kondisi sama-sama sehat, saya kira tidak.
kecuali memang di situ perebutan kekuasaan, misalkan kan teritorial antara jantan satu dengan jantan yang lain, atau mungkin dalam masa kawin, dalam masa pemijahan, di situ terlalu banyak indukan sehingga terjadi berantem, terjadi perkelahian sehingga terkesan itu saling memakan. Ya, jadi mungkin saling memakan tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, juga dalam kondisi ada yang satu agak besar, satunya itu masih burayak tercampur jadi satu. Ini sering sekali saya jumpai. Memang burayak ini akan dimakan oleh nila-nila yang lebih besar. Ini khususnya sering kali itu dulu terjadi sama saya saat pengurasan. Jadi kalau saya nguras kan tidak habis total, ya. Kemudian terjadi rupanya ada indukan yang sedang ngerami dan dikeluarkan, dimuntahkan karena stres. Ini biasanya langsung dikeroyok sama ikan-ikan nila yang lainnya. Jadi begitu. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu memang ikan nila itu bisa memakan sama-sama ikan nila. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah nila ini bisa besar kalau tidak dikasih pelet? Nah, ini sering sekali ditanyakan ya. Saya kira jadi mungkin saja bisa. Ini mengambil jalan vegetarian, berarti kita mengambil jalan sama sekali tidak memberikan pelet sama ikan atau sumber protein hewani ya. Jadi memakai nabati semuanya, ini mungkin bisa. Namun yang saya alami, yang saya rasakan, nilai itu memang tidak cepat besar, tidak secepat di saat dibantu dengan pelet. Nah, jadi saran saya sesuai dengan pengalaman saya, jangan hanya mengandalkan daun-daunan saja, jangan hanya mengandalkan pakan-pakan alami saja, namun tetap kita membantu dengan protein yang bagus, yaitu dengan cara kita memberikan pelet. Prinsipnya memang ya kalau kita mengharapkan hasilnya bagus, tentu kita harus modalnya juga harus kedua. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang juga sering muncul ya, itu kenapa ikan nila itu tidak rata pertumbuhannya? Ini sebetulnya pasti semuanya terjadi, entah itu pembudidaya yang sudah senior maupun yang baru-baru ya, yang baru pemula. Termasuk saya pun kadang juga mengalami pertumbuhan itu tidak merata. Ada yang lebih cepat pertumbuhannya, ada yang sedikit lebih lambat. Ini faktor biasanya ini memang faktor bibit ya, bibit yang tidak bagus. Namun pertanyaan ini juga kadang dimentahkan, lah ini bibitnya satu indukan Pak, tapi pertumbuhannya itu tidak sama. Ya mungkin faktor genetik. Kadang memang orang satu keluarga pun begitu juga. Kadang ada yang cepat besar, kadang ada yang lambat besarnya. Ini mungkin bisa terjadi karena mungkin faktor pakan ya, faktor pakan yang tidak merata atau terlanjur memang sudah kalah dalam perebutan pakan itu. Jadi kadang pasti akan seperti itu. Misalkan kita punya nila 1000 ekor, satu indukan sama ini, dalam indukan sama. Kita kasih makan, nah, tentu ada yang cepat responnya bagus, ada yang tidak, atau mungkin di masa kecilnya sudah pernah sakit. Jadi begitu ya teman-teman. Ini semua mengalami, termasuk yang sudah senior, apalagi yang baru pemula. Jadi ini harus dijalani terus, harus terus dilakukan observasi, penelitian, pemahaman, ditulis. Nanti akan menjadi pengalaman atau ketemu ilmunya masing-masing. Jadi gitulah teman-teman. Lalu kemudian pertanyaan yang sering juga masuk, apa betul nilai itu dipelihara hanya 3 bulan itu panen? Ya, ini sering sekali sudah saya bahas teman-teman ya. Mungkin ini hanya sekedar menekankan lagi. Ya ini memang kalau menurut saya tidak menutup kemungkinan 3 bulan itu bisa panen, karena memang ukuran panen satu itu berbeda-beda ya. Ada yang memang panen di ukuran misalkan 1,15 kilo atau 1,20 kilo bahkan untuk disambel, digoreng itu bisa.
Ada yang hanya sekilo 10, ada yang sekilo 3. Kalau saya menyampaikan pada teman-teman, kalau umpamanya pemeliharaan dari larva 3 bulan, ini jarang sekali yang sukses sampai panen sekilo 3. Tapi kalau pemeliharaan sudah mulai besar, 3 jari atau 4 jari, ini sangat mungkin, apalagi ditunjang dengan pakan yang bagus, pemeliharaan yang bagus, oksigen bagus, pakan alami bagus, semuanya bagus. Ini sangat mungkin untuk mulai panen di usia 3 bulan. Kalau saya pribadi itu pernah ngalami panen itu 3 bulan. Dari penebaran ukuran 35 ya, itu pernah. Namun tidak total semuanya. Artinya kita tetap kuras, kita hanya menyortir beberapa ikan nila yang sudah layak untuk dipanen. Itu ya teman-teman. Barangkali ini saja dulu part 1 mengenai fakta-fakta tentang nila yang juga sering ditanyakan oleh teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat, juga menjadi inspirasi. Kalau ada salahnya saya mohon untuk dikoreksi, karena ini murni daripada pendapat saya. Terima kasih, salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi rezeki, dan berbagi ilmu. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.